Oke, sudah saya lihat video itu setelah ini ada part video pertama dari saya sebagai keeper satu pasang bibas mono ikan fenomenal yang sudah terkenal dari daratan Amerika, ikan predator, yang mana ikan ini sudah saya adopsi semenjak kecil sampai sekarang sudah di angka 35 up, dan ikan ini sudah proven ya, proven sekitar 4 atau 5 saya lupa kali. Menarik, ikan ini sangat menarik buat saya karena saya suka banget akan corak warnanya dia. Secara fisik bisa kalian lihat di sini. Bagi teman-teman yang sudah pelihara lama dan pecinta ikan predator pasti tahu lah akan ikan ini dengan varian jenisnya. Posisi saat ini di tanggal 23 Mei 2022 jam setengah 8 malam, posisi ikan sedang parah-parahnya birahi karena mereka sedang ingin bertelur. Untuk si jantan, jidatnya sudah mulai membesar dari 2 hari kemarin, dan betina sudah ikut-ikutan membersihkan keramiknya. Itu pertanda lah. Saya akan membahas tentang personal dua ikan ini sepasang. Yang jantan itu namanya Rangga, yang betina namanya Cinta. Saya tidak menjudge semua ikan bibas cirinya sama seperti ikan saya. Saya takut saya salah, dan mohon nanti dikoreksi di kolom komentar bagi teman-teman pecinta bibas, karena saya juga sifatnya belajar. Edukasi ini, penjelasan ini di konten ini, batasan masalahnya adalah murni dari ikan saya saja. Saya tidak berani menjelaskan secara umum bibas mono. Oke. Buat teman-teman yang masih baru untuk melihat ikan ini, baru belajar, saya akan sedikit cerita tentang ikan bibas itu seperti apa dan dari mana. Saya mengambil materi ini dari webnya siiwakgalak.com ya. Nah, biasalah pembicaraan apapun itu, kalau kita mengutip dari materi dimanapun, kita harus menjelaskan dari mana asal usul materi. Dan kali ini saya akan membacakan dari www.iwakgalak.com. Di situ banyak kita bibas monopolis atau bibas mono. Nah, ciri yang ada di ikan saya ini masalah ya. Jadi saya rasa ikan seperti ini, mono seperti ini yang dicari banyak penggemar. Yang pertama, satu, mereka karakteristik warna ikannya itu ngeblok turun ya, karena maksudnya itu maksudnya ya, istilah teman-teman kita tidak tahu maksudnya itu agak susah untuk cari yang model seperti ini, dan biasanya mahal. Ikan bibas memiliki nama latin Cicala monocolus. Ikan ini sangat familiar di kalangan penghobi ikan hias, khususnya akan ikan predator yang ada di Indonesia. Saya tidak tahu banyak tentang ikan ini yang ada di luar atau di Amerika sendiri, karena ikan ini ikan konsumsi di sana. Ikannya kalau di sini mungkin seperti ikan cair, banyak banget di sungai. Oke, ikan bibas mono berasal dari sungai Amazon Amerika Utara yang memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Ya sama lah. Kalau ikan ini bertelur rata-rata memang sekitar 400-500 butir. Kalau kalian bisa menghitung pakai kontak mesin ya. Bahkan ketika berumur kecil, pertumbuhannya bisa mencapai 2-3 cm per bulan.
Oke, teori ini diambil dari endemiknya di Amerika. 2-3 bulan posisi di alam liar. 1 bulan 2-3 cm per bulan baby mononya atau burayanya. Di negara asal Amerika sana, jenis predator ini sering dijadikan sarana pemancingannya. Memang kalian bisa melihat di YouTube sekarang banyak channel-channel bebas ya, karena ikan-ikan ini kan favorit ya. Gimana sih ikan predator, kalau dikasih sedikit umpan dia agresif banget dan mudah banget untuk dipancing. Harga ikan mono ini sendiri terbilang murah karena si mono itu adalah yang pertama banyak diminati orang Indonesia, yang kedua relatif mudah untuk perkembangbiakannya, pakai tank seperti ini sudah bisa, dan relatif bertelurnya siklusnya cepat. Kalau saya pribadi ini 2 minggu sekali, kalau dengan catatan di full dengan ikan lele. Harganya berkisar antara 25.000 sampai 100.000 per ekornya. Kecil ya, ini kecil. Kata-kata murah di sini saya menganggapnya biasanya sebagai seorang pecinta ikan predator. Ya, tidak bisa disamakan dengan ikan yang konsumsi atau ikan hias lainnya. Per ekor kecil. Kalau dalam ikan hias predator, ikan predator yang digunakan ditaruh di tank akuarium di rumah kalian, ini harganya masih jauh dari ikan kita, ikan endemik kita super red. Memang ada banyak ya jenisan varian ikan bebas seperti ini. Ada Orinoco, ada Calvary, ada Blue Azul, ada Binima, ada Orihingo, ada Singo ya, orang bilangnya Ori Singo, ada Propopondo, Intermedia, dan ada Temensis. Ya, Temensis nih yang paling digemari orang karena dia bisa besar banget ya. Untuk ciri mono sendiri seperti yang bisa kalian lihat di layar tangkap kalian, dia kuningnya. Saya pribadi menganggap ikan mono ini paling menarik daripada ikan bebas lainnya. Sampai detik ini saya tidak bisa berpaling dari varian jenis bebas. Saya masih oke di mono. Dan lihat ekornya, jeez, ada bintik hitam dikelilingi oleh kuning yang menyolok. Ini kalau saya pakai lampu lampu yang khusus untuk memunculkan marking ikan, itu kelihatan banget ya. Nah, dan bagi kalian yang harus kalian ketahui tentang jenis ikan bebas ini, dia itu rewel markingnya. Saya pribadi melihat anak asuh saya ini, dia itu by mood. Semisal saya terkadang melihat dia tidak ada markingnya, samar. Walaupun memang lebih sering markingnya jelas kayak gini. Nah, ketika mereka happy kayak gini, sedang paling birahi, markingnya luar biasa, masya Allah, hitam pekat, kelihatan banget. Oke, mono ini termasuk jenis jajaran ikan bebas yang ukurannya sedang ya. Di habitat aslinya di Amerika sana, dia mampu tumbuh maksimal 75 cm, mungkin 2 kali ini. Tapi jika dipelihara di akuarium rata-rata ya 30 sampai 50 cm. Saya tidak tahu varian atau variabel ukurannya apa. Kalau di akuarium di sini dikatakan 30 sampai 50 cm, mungkin 50 cm sudah berpindah tangan atau 50 cm meninggal karena wow alam ya. Nah, karakternya dia sendiri yang predator yang memiliki wajah sangar ikan ceri ya, mirip banget ya ikan ceri. Nah, ikan bebas mono sangat senang sekali mendiami area tengah akuarium. Oke, coba kita lihat. Selalu di tengah akuarium. Ini saya punya tank ukuran 100. Tank ukuran 100.
Dan memang setiap harinya mereka di tengah sini, walaupun si keramiknya saya ambil. Kadang saya merasa keramik ini sebagai takhta mereka atau kamar mereka, karena kalau ada keramik ya di situ aja. Kadang ke kanan dikejar yang jantan, kembali lagi ceweknya ke kiri dikejar lagi jantan, kembali ke tengah. Mereka sering main-main kayak gitu. Kalau Anda ingin memelihara ikan ini, lebih baiknya menghindari dekorasi akuarium, karena ikan ini ikan predator, bukan ikan-ikan yang manja seperti ikan hias kalian. Ada koki atau koi slayer yang taruh di tank, atau ikan-ikan cantik yang lainnya yang soft. Tapi ikan ini, ingat, ikan ini ikan predator. Saya pernah digigit. Oke, untuk makanan, saya pribadi ngasih mereka ikan hidup, karena beberapa kali saya coba untuk ikan ini saya kasih potongan ikan lele, dia tidak mau. Pertama dimakan, didiamkan di mulut, tidak gerak, dilepeh, lalu dikeluarkan lagi. Tetapi kalau dikasih ikan lele yang hidup, yang masih mulutnya bisa masuk, dia langsung ditelan. Dan kalau saya amati, sepanjang yang saya tahu, ikan ini makan lele. Kalau yang ditangkap itu lelenya ditangkap ya, masuk mulutnya itu pas ekornya, nanti dia akan diputar-putar di dalam mulutnya sampai posisi kepala lelenya masuk ada di dalam mulut dan ekornya di luar, baru ditelan. Mungkin secara logika saya, karena ikan lele karakteristiknya dia punya di siripnya itu ada semacam patil ya. Patil itu tulang keras yang lancip. Kalau ditekan dari depan ke belakang, dia akan terlipat. Kalau ditekan dari belakang ke depan, dia akan terus menghunus. Nah, itu mungkin yang alasannya si bibas ini menelan ikan-ikan lele itu dari depan ke belakang. Untuk habitat aslinya, ikan ini senang memburu ikan kecil. Ya, karena ikan ini sifatnya tidak memotong daging seperti ikan hiu, ikan predator seperti apa itu, ikan kecil-kecil yang makan yang ada di Sungai Amazon sana, yang mengerikan itu. Kecil-kecil itu dia giginya tajam dan suka memotong daging hewan buruannya. Kayak kalau di laut itu ya ada seperti ikan hiu, tapi ikan ini tidak pernah memotong. Dia lebih cenderung menghisap sampai buruan makanannya masuk ke dalam mulutnya dalam keadaan hidup. Oke, itu karakter ikan ini. Kalau untuk yang lain secara umum, kalian bisa ngasih makan ikan ini dengan udang hidup atau udang beku mati. Ikan nila kecil, ikan mujair kecil, apapun ikannya kalau kecil kasih. Tapi ingat, jangan dikasih ikan manfish ya, karena manfish itu punya duri yang beracun. Ikan ini termasuk habitat ikan di perairan arus kencang. Makanya sebenarnya ini mau saya kasih rekayasa ombak ya, cuman saya melihat saya punya kekurangan di tank ini adalah karena saya juga sibuk kerja, saya tidak bisa setiap hari membersihkan. Kalau ada wave makernya itu dia cenderung lebih kotornya tercampur, di situ banyak kotoran dia sendiri. Nah, di video part kali ini saya sebenarnya mau mengasih tahu kepada kalian teman-teman pecinta ikan yang baru atau yang sudah lama. Saya bercerita pada ikan saya sendiri. Saya tidak mau dikatakan menggurui untuk yang lainnya karena banyak lebih susu yang ada di sini. Maksudnya video part pertama ini di tanggal 23 Mei jam 8. Sekarang jam 8 yang tadi saya mulai itu jam setengah 8. Ikan ini dalam keadaan tirai keras. Saya melihat si siripnya sudah mulai menghitam dari kemarin kemarin pagi. Untuk si betinanya dia sudah masuk mengikuti jantannya membersihkan ini keramiknya.
karena setiap harinya bisa si jantan yang suka niup-niup keramik. Tapi kali ini dalam 8 jam terakhir ini dia si betina ikut. Nanti kalau si betina ini terus nempel di keramiknya itu biasanya hitungan jam dia akan bertelur. Kalau prediksi saya ini biasanya kalau sudah posisi kayak gini dengan warna hitam-hitam ini si siripnya, terus sirip bawahnya ini kuning banget, markingnya full hitam pekat, 1-2 hari ke depan dia akan bertelur. Prediksi saya seperti itu, maksimal 3 hari. Video ini akan tetap ya, ada part berikutnya pemantauan sepanjang karakter dia ketika birahi seperti ini. Ini mereka sudah sangat agresif. Saya sering melihat mereka saling gigit, tetapi yang saya tahu gigitnya itu tidak untuk saling membunuh atau bertahan hidup. Karena ini sepasang, tapi bekas gigitannya banyak banget. Saya tidak tahu ini tingkat efek birahi mereka atau hal yang lain, tetapi yang perlu digarisbawahi untuk 2 ikan ini adalah setiap mereka birahi seperti ini karakternya. Ya mungkin biasa ya, hewan ya, efek birahinya seperti itu, cakar-cakar gitu ya. Kalau ini gigit-gigitan. Nah, untuk saya sendiri mereka sudah kenal. Jadi hewan-hewan ini, si Rangga sama si Cinta ini, dia tahu yang setiap hari ngasih makan, yang membersihkan kolamnya dia tahu. Makanya kalau saya gini-gini dia tidak agresif. Kalau saya gini-gini, dia tidak agresif. Untuk anak-anak kecil sudah saya larang untuk main air di sini, karena dulu waktu dia ini kecil, keponakan saya itu sering main di sini. Sekarang saya aja digigit, dan itu saya tahu betul mereka gigit saya, mungkin mereka terancam karena tangan saya masuk membersihkan kaca-kaca ini, mereka agak nyaman. Kita coba saya kasih mereka mainan, dan mainan ini nanti akan membuat mereka merasa terancam. Ini akan saya putar. Jantan sudah datang, betina. Biasanya kalau ada benda-benda baru dan anak-anak kecil datang, mereka langsung pasang badan di depan dua-duanya. Walaupun mereka kecil ya, namanya hewan ya, dia merasa ini teritorial dia, dari teritorial dia, maka dia pasang badan. Nih karakter perilaku mereka saat birahi dan merasa si betina akan bertelur. Jantan selalu setiap beberapa menit dia membersihkan lantainya, terutama ini si keramiknya. Saya memakai keramik secara umum ya, dari layaknya kiper-kiper yang lain, mereka semua pakai keramik. Karena yang sepanjang saya tahu, keramik ini kasar, dia berpori, dan dia pas banget ngikat si telur betinanya. Karena telurnya dia itu ada lendir-lendir yang bisa nempel di bidang benda apapun yang dia letakkan. Kalau di kaca, yang jelas kaca itu dia berpori dan dia sangat rata halus, maka mudah sekali untuk lepas. Tapi kalau sudah di keramik, mereka tahu kok mana benda yang cocok untuk mereka tempelkan telurnya. Cuman yang pernah kejadian kemarin waktu lebaran, saya tinggal ke Banyuwangi, saya tahu betul si betina ini sudah dalam keadaan perut besar, makanya keramiknya ini tak ambil. Bayangan saya dia tidak mau telur, tapi yang namanya mungkin feeling ibu ya, tidak kuat, kasihan sama telurnya, dia dikeluarkan juga di kaca dan tidak bisa dipindah. Saya di Banyuwangi, hanya saya tidak bisa merawat, akhirnya nggak jadi semua. Oke, bisa kalian lihat. Tank ini saya memakai filter kaca.
Di dalamnya ya standar lah, ada busa untuk saringan awal, di situ banyak karang jahe, ada biobal, biokarang, ada bioring, semuanya ada. Standar untuk tempat bakteri tumbuh di sana, menguraikan segala kotoran. Hasilnya ini, kalau buat saya cukup, dan ikan saya cukup jernihnya, dan pH-nya, kehangatannya cukup. Ini Gresik ya, jadi saya posisi ada di kota Gresik yang daratan rendah, dekat dengan, ya nggak dekat sih, tapi ada pantai di sini, jadi keadaannya panas. Jadi saya nggak pakai heater di akuarium ini. Saya cukup hanya untuk pasokan oksigen pun saya cukup pakai air terjun rekayasa dari talang filternya yang turun terjun ke air tank. Ini ikan sudah dari kecil sampai sekarang hanya mengandalkan, bisa di semua sama kayaknya. Rata-rata di keeper semua pakai metode ini. Dan bagi kalian yang mau mencoba pengalaman baru, yang baru suka ikan, kalian bisa gunakan metode seperti ini. Nanti jatuhnya besar ya, maksudnya jatuh apa sih? Biaya listriknya. Satu tank ini hanya memerlukan satu head power pompa air, jadi di angka 18 watt. Itu ada lampu IP, sudah IP 8, dia sudah bisa dicelup dalam air. Biasanya saya nyalakan, dan yang lampu besar ini lampu LED ini, dia di angka 25 watt. Saya pakai hanya ketika saya rekam video ini saja. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada kalian. Seperti biasanya jangan lupa untuk share, subscribe, dan di like ya. Share, subscribe, like itu semua YouTuber pasti menginginkan itu, karena ya hal itulah yang bisa membuat para YouTuber untuk lebih semangat membuat konten-konten video yang niatnya bagi saya sendiri adalah untuk membagi pengalaman dan ilmu yang saya ada buat teman-teman pencinta bibas, mono, dan ikan predator. Satu lagi, ikan ini bisa digunakan untuk tank mate bagi kalian yang punya arwana dan sebagainya. Ketika kecil jadikan tank mate untuk arwana. Terima kasih, selamat siang.